Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan materi ekonomi akuntansi, yang pada kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu setelah kita menyelesaikan jurnal umum, kita akan bahas tentang lanjutannya, yaitu apa? Posting ke buku besar, dan kita lanjutkan ke neraca saldo. Baik, langsung saja nanti sekalian kita bahas materi tentang buku besar dulu, ya. Buku besar. Oke. Kita lanjutkan saja biar cepat. Oke. Buku besar adalah kesatuan akun yang saling berkaitan dengan yang lainnya, atau dapat diartikan juga sebagai kumpulan dari himpunan dari perkiraan-perkiraan atau akun. Buku besar berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan harta, utang dan modal, termasuk biaya dan penghasilan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perubahan-perubahan itu. Anak-anakku sekalian, yang dinamakan buku besar adalah menguraikan dari jurnal umum, di mana pada jurnal umum itu kita akan lihat beberapa perkiraan atau akun di situ. Di situ ada akun kas, akun perkiraan, akun perlengkapan, akun piutang, ya, akun sewa dibayar di muka, ada akun peralatan, akun modal, prive dan lain sebagainya. Jadi semua akun atau perkiraan itu dimuat dalam jurnal umum. Di dalam buku besar itu nanti akun-akun tersebut yang saling berkaitan satu dengan lain itu dikumpulkan menjadi satu. Makanya dikatakan buku besar. Jadi kas nanti tersendiri, kemudian piutang tersendiri, ya, perlengkapan sendiri, peralatan sendiri, pendapatan dan seterusnya. Jadi masing-masing sehingga menjadi buku besar. Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan anak sekalian biar cepat. Nah, ini untuk buku besar itu ada beberapa tipe kolom, ya. Ada yang mengatakan bentuk T, itu seperti ini bentuk T. Nah, bentuk T ada debit, ada kredit. Kemudian ada bentuk dua kolom. Ini kolom keterangan debit, keterangan kredit, itu dua kolom. Tiga kolom debit, kredit dan saldo. Saldonya menjadi satu. Sedangkan kalau yang paling utama yang sering digunakan adalah bentuk 4 kolom. Debit, kredit, saldonya dipisah, ada debit, ada kredit. Ini anak sekalian, ya. Oke. Langkah-langkah pemindah bukan atau posting. Pindahkan tanggal ke dari jurnal umum. Pindahkan keterangan halaman berapa, pindahkan halaman jurnal. Ya. Pindahkan keterangan maksudnya transaksi itu karena apa gitu, dicatat di kolom keterangan. Kalau pindahkan halaman ini jurnal umumnya halaman berapa, 1 atau 2 dan seterusnya. Pindahkan jurnal debit atau kredit. Artinya apa? Di dalam jurnal umum kalau debit dicatat di debit, kalau kredit dicatat di kredit pada buku besar. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, ya. Ini jurnal umum kas, debit. Maka di kolom kas, ke akun kas ditulis di debit. Oke. Nih, saldonya debit, ya. Kemudian modal ada di kredit, maka di kolom ini akun modal, ini modal, maka taruh di kredit. Saldonya kredit. Nah, itu juga mudah anak sekalian, ya. Jadi tinggal kita aja, ya. Oke. Sekarang langsung kita praktekkan supaya lebih mudah, anak. Ini sudah saya buatkan jurnal umum. Oke, jurnal umum. Ini untuk materi, nanti untuk tugas tersendiri jurnalnya, ya, kalian, ya. Oke, ya, sekarang kas. Langsung saja kita posting dari jurnal umum ke kolom kas. Kita lihat di sini yang ada kas-kasnya saja. Kita mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1 debit, tanggal 2 kredit, tanggal 3 kredit, tanggal 7 kasnya kredit, tanggal 8 kasnya kredit, tanggal 12 kredit dan seterusnya. Oke, sampai semua kas 17 debit, 22 kredit, 27 debit,
ya. 28 kredit, 29 kredit, 30 kredit, dan terakhir 30 debit, ya. Sekarang kita pindah. Nah, ini tanggal 1 tadi apa keterangannya? Setoran modal. Berapa debit? 10. Kita tulis 10. Tanggal 2 tadi karena pembelian peralatan keterangannya, ya. Maka dia pembelian itu berarti keluar kas, ada di kredit. Debit 10 dikurang kredit 5 jadi 5. Oke. Tanggal 13 sewa dibayar di muka berarti keluar 12. Jadi 5 dikurang 12 38. Tanggal 7 pembayaran beban berarti keluar 200. 38 kurang 200 36. Jadi cukup mudah anak. Pembayaran beban macam-macam, ya. Oke. Kemudian pembayaran premi berarti keluar lagi 12, ya. 36 kurang 12 jadi tinggal 24. Kemudian pembelian peralatan 1 juta, ya. 24 kurang 1 juta jadi 14. Kemudian tanggal 14 ada penerimaan pendapatan. Ada uang masuk berarti kas masuk di debit 2,5 14 ditambah karena apa? Debit ketemu debit ditambah. Jadi 39 saldonya. 17 penerimaan lagi 250, ya. Maka 39 tambah 250 jadi 4150. Tanggal 22 keluar untuk bayar sewa 300. 4150 dikurang 300 3850. Penerimaan utang bank, ya. Penerimaan utang bank asalnya berarti penerimaan berarti masuk ya anak-anaknya. Jadi 3850 tambah 5 jadi 8850. Pembayaran utang berarti keluar 2 juta 880 sekarang 2 juta jadi 6850. Bayaran bunga, beban bunga berarti uang keluar ini jadi 68. Oke, prive berarti pengambilan uang keluar lagi 6.800 kurang 600 jadi 6.200.000. Penerimaan pendapatan berarti ada masuk 62 tambah 4 berarti 10.200. Nah, ini terakhir berarti 10.200 itu sudah menjadi saldo, ya, menjadi saldo. Nanti ini dimasukkan di neraca saldo. Jadi setiap saldo pada buku besar itu masuk dalam daftar neraca saldo nanti anak-anak ya. Nanti sekalian itu harus diperhatikan. Oke, ini dalam ribuan makanya 10 juta ditulis 10.000 aja. 03-nya kita simpan supaya mudah penghitungan anak-anak sekalian. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, piutang kas, piutang usaha. Maaf, piutang usaha berarti pendapatan kita yang masih di tempat orang atau orang lain ya. Tanggal 15 di jurnal umum, ini ingat tanggal 15 jurnal umum itu ada piutang tanggal 5, oh maaf di sini berarti ya. Tanggal 15 ada piutang. Nah, ini di debit 500. Oke. Berarti di sini debit 500, saldonya 500. Karena piutang cuma satu, ini sudah langsung masuk ke neraca saldo. Sama dengan perlengkapan. Masuk neraca saldo. Oke ya. Kemudian peralatan pun demikian. Anda lihat di jurnal umum, sumbernya jurnal umum. Peralatan ada dua kalau nggak salah anak-anak. Oke, kita lihat peralatan ada dua, yaitu peralatan tanggal 2 ini maaf ya, bukan ini, maaf. Nah, ini peralatan tanggal 2 ini ada 5 juta. Kemudian ada lagi peralatan tanggal 12 3 juta. Jadi 5 dengan 3 8 pasti itu. Oke. Taranan kesalian. Ini nih. Oke. Piutang sudah tadi, perlengkapan sudah, peralatan berarti 5 dengan 3 tadi ya. 8. Nah, 8 ini sama-sama di debit menjadi saldo. Oke, anak kesalian. Kita lanjutkan ke utang. Kalau yang lain tadi debit, maka utang pendapatan itu saldonya selalu kredit. Ya, selanjutnya selalu kredit. Karena tidak semua transaksi itu kalaupun bertambah dicatat di posisi debit.
ada yang bertambah di posisi kredit. Contohnya utang. Kita kalau menambah utang posisinya selalu di kredit. Tapi kalau kita bayar, kita kurangi posisinya di debit. Sama dengan pendapatan. Kalau kita mendapat uang dari pendapatan, uang masuk, itu posisinya di kredit. Ya. Kalau di debit apa? Ya kas. Berarti uang sudah masuk. Ini kan masih pendapatan ini adalah untuk menutup dari kas. Jadi di debitnya itu kas, di kreditnya selalu pendapatan. Jadi ada keseimbangan balannya, gitu ya. Sama dengan utang ini. Utang kalau ditutup dia di debit, kalau masih menambah di kredit. Ada 3 anak-anakku sekalian, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang malah di debit. Apa itu? Utang, pendapatan, nanti ada modal, gitu ya. Nah, di dalam utang itu terjadi di Jurnal Umum tanggal 4, 12, dan 27. Nanti bisa diperiksa di Jurnal Umumnya ini ya. Tanggal 4, 12, 27 kita lihat. Tanggal 4, tanggal 12 ini ada utang, 4 ada utang. Kemudian 27 ya anak-anakku ya, 27. 27 juga ada utang ya. Ini. Oke. Nah, ini. Ya. Kalau tanggal 4 tadi kita nambah utang, tanggal 12 juga nambah, makanya kredit ditambah 55, kemudian tanggal 27 itu dibayar utang kita, jadi dikurangi, ini gini, dikurang menjadi ini. Ada kredit, ada debit ya, berkurang menjadi ini. Pendapatan jasa, ini ada 3 macam pendapatan jasa, 14, 15, dan 31 anak-anak. Ya, 14, 15, 31. Bisa diperiksa di sini. Oke, ini 14, pendapatan 15 dan 21. Ini pendapatan lain-lain, nanti transaksinya apa, akunnya berbeda lagi. Berarti ada pendapatan lain-lain. Kalau ini pendapatan usaha saja, ini nanti pendapatan lain-lain bisa dibikin lagi ya, anak-anak bisa buat lagi nanti pendapatan. Nah, ini. Ya. Saya ulangi lagi, tanggal 14 ini pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa, 15 jasa, dan 31 jasa. Jadi ada 3 macam anak-anak ya. Oke, bisa kita lihat. Oke, ada 3 macam ya, 14, 15, 31. Jumlahnya sekian, semuanya di kredit ya. Jadi posisi pendapatan itu di kredit, posisi normalnya. Oke. Setelah selesai posting dari Jurnal Umum ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat neraca saldo. Nah, kita lihat dulu apa itu neraca saldo, kan gitu kan. Neraca saldo adalah laporan tentang saldo semua perkiraan yang terdapat pada buku besar. Sumber penyusunan neraca saldo berasal dari buku besar rekening yang bersangkutan. Tadi sudah kita kerjakan. Yang saldo-saldonya itu sebagai sumbernya ya. Penyusunan neraca saldo mempunyai beberapa tujuan, antara lain menguji kesamaan debit kredit, sama atau tidak, balan atau tidak. Mempermudah penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkahnya. Pertama, menghitung sisa dari masing-masing akun buku besar. Sisanya itu berapa tadi? Yang terakhir tadi itu. Dan sisa itu disusun dalam suatu daftar sisa berdasarkan nomor akun atau kode ya. Untuk pembuatan nomor akun dan kode, anak-anak bisa membaca di pinjam buku di perpustakaan ya, atau di itu ya, dipelajari. Sebenarnya cukup mudah. Dan neraca saldo itu cukup mudah anak-anak. Untuk kodenya itu ya. Seperti ini ya, untuk kode neraca saldo. Kalau yang berkode 1 di depan ini anak-anak itu berarti menandakan harta. Kalau yang di belakang itu nomor urut. Ya. 101 berarti harta lancar. Yang berkode 10 itu harta lancar. Nomornya buat sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau transaksinya banyak tinggal nambah 106, 107, 108, yang penting itu harta lancar. Sedangkan kode 11 itu menandakan harta tetap. Jadi peralatan termasuk harta tetap. Ya. 1 terakhir nomor urutnya. Itu caranya anak-anak ya. Jadi cukup mudah. Nah, kalau harta tetap itu apa? Harta yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Peralatan bisa 34 sampai 5 tahun. Makanya digolongkan harta tetap. Beli alat itu ya.
Kendaraan harta tetap karena umurnya bisa 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Gedung harta tetap. Tanah apalagi ya harta tetap ya. Nanti kodenya tinggal nambah. Ini 111 jadi 112, 113, 114 dan seterusnya ya. Tinggal namanya anak-anakku sekalian ya. Oke. Selanjutnya berkode 2. 2 itu menandakan ada utang ya. 201 berarti utang usaha, 202 20 ini utang lancar. Nanti kalau utang itu jangka panjang berarti 21 berapa, 21 berapa. Nanti tinggal nambah urutnya. 3 menandakan modal dan prefer. Kalau 301 modal, 302 berarti prefer. 4 itu menandakan pendapatan. Kalau 401 pendapatan jasa yang kita kerjakan tadi, 402 bisa pendapatan lain-lain. Ya. 5 menandakan beban. Nah, 501, 2 dan seterusnya nomor ini. Beban. Jadi cukup mudah Nana. Apa tadi? 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan. Kepala 5 adalah beban. Nanti kepalanya dilihat ya. Itu aja cukup mudah cara membuat kode anak-anakku sekalian. Oke, sekarang kita pindahkan dari apa tadi itu buku besar ke neraca saldo. Nah, seperti ini jadinya. Suatu contoh kas 1 terakhirnya 10.200.000. Kita lihat di sini kas pasti debit 10.200.000. Oke. Setelah kas, sini ada piutang 500, perlengkapan 3,5, peralatan 8 juta. Kita lihat di sini anak sekalian. Nah, ya kan? 500 dikalikan 12 dan 400. Jadi intinya adalah semua yang ada di jurnal umum itu kita pindahkan ke buku besar. Kalau rekeningnya lebih dari 1 transaksinya, maka bisa dibuat buku besar. Karena ini kan lebih dari 1, maka kita buat buku besar ya. Ya ini lebih dari 1 biar besar. Tapi kalau masing-masing 1 seperti ini, tidak perlu buku besar ya, kecuali kita praktek langsung di perusahaan. Tapi kalau hanya untuk belajar, yang penting tidak ada temannya gitu ya, seperti ini kan. Seperti ini, oke. Seperti beban cuma 1 ya, ini sudah langsung ya, cuma 1 300, maka ini menjadi buku besar 300 kan gitu, beban ya kan 300 sudah langsung aja dicatat, tidak usah membuat buku besarnya, langsung dicatat di neraca saldo itu maksud Bapak. Oke anak-anakku sekalian, sampai sini dulu. Kalau ada yang tanyakan bisa nanti kalau ketemu di tatap muka di sekolah, apabila ada waktu bisa ditanyakan. Tapi kalau tidak, silakan anak-anak memperdalam di perpustakaan ya. Materi cukup banyak ya, bisa dipelajari dulu. Makanya di perpustakaan segera ke perpus, cari materi yang ada, hubungi petugas perpustakaan. Untuk anak IPS bisa meminjam ekonomi dan sosiologi, sedangkan anak IPA bisa meminjam ekonomi yang kebetulan masuk materi ekonomi secepatnya, karena persediaan sangat terbatas anak-anak. Jadi hubungi Bu Rusliati ya, Bu Rusliati petugas perpus kita di SMA ya, bisa pinjam secepatnya mumpung persediaan masih ada. Terima kasih anak sekalian. Nanti itu tugasnya kita ada sendiri tugas untuk praktek untuk siswa. Ini kan kita praktek untuk diajarkan, nanti untuk siswa saya buatkan praktek sendiri. Nanti anak-anak selesaikan, mulai dari pembuatan jurnal umum, posting buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, sampai terakhir, siklus terakhir. Ya, itu nanti diselesaikan. Oke, sampai sini dulu sekalian untuk materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kita akan bertemu pada materi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.